Selamat siang. Saya mulai lah ya, udah 45. Selamat datang di perkuliahan Optimasi Modern, mata kuliah baru. Kalau semester kemarin kita punya program non-linear, semester ini yang dibuka Optimasi Modern. Kayaknya udah habis, nggak ada lagi mata kuliah baru di bidang optimasi. Karena ini baru, jadi kita sama-sama belajar, sama seperti Prok Non-Lin kemarin, saya lihat nama-namanya juga udah beberapa kali ya kuliah dengan saya, jadi udah tahu ya sistemnya. Yang ngajar saya dengan Bu Fitri, jadi saya duluan sampai ke UTS, baru dilanjutkan dengan Ibu Fitri sampai ke UAS. Harusnya e-learning sudah aktif hari ini, tapi kami baru dapat info tadi pagi. Saya udah request untuk e-learning optimasi modern, cuma belum di-approve ya, karena ini kan baru, jadi nggak bisa pakai kerangka yang lama. Kerangka lama juga nggak ada. Semua materi akan di-share di e-learning seperti biasa, sudah familiar kan setahunan ini. Daftar hadir juga nanti diisi di e-learning. Nanti saya siapkan semua info, saya update di WAG. Jadi kamu tolong info ke teman-teman yang misalnya mau ngambil, tolong join di WAG. Karena kalau HP pasti kamu selalu lihat. Kalau e-learning saya nulis pengumuman di situ belum tentu dilihat. Nggak selalu diakses juga. Kalau HP kan pasti dilihat terus, jadi tahu. Link Zoom yang dipakai di tiap perkuliahan, inilah link Zoom saya. Jadi saya nggak akan share lagi linknya, di-starkan aja, disimpan link ini kita pakai setiap hari Senin jam 1. Record perkuliahan saya usahakan record terus, jadi nanti yang ketinggalan, sinyalnya lelat atau gimana bisa dilihat kembali. Nanti saya kasih link YouTube-nya kayak biasa, saya upload ke YouTube. Terus materi untuk optimasi modern itu ada di buku optimasi. Kalau kamu ngambil optimasi sama program non-linear, di dalamnya itu ada optimasi modern. Materinya dari situ. Tapi saya juga sudah saya kopas, saya buat ke PPT. Buku teks, kalau yang ada Indonesia, saya usahakan cari yang Indonesia. Kalau nggak ada, kita pakai Inggris. Karena kalau mau cari yang matematik benar, banyak kan yang Inggris. Yang Indonesia dia banyak yang ke teknik sama ke mana itu ya, ke komputasi. Jadi kalau mau optimasi yang matematik ya rata-rata bahasa Inggris, buku Rao itu yang saya pakai. Nanti saya upload juga buku teksnya kalau bagi yang belum punya, nanti kalau sudah e-learning-nya sudah ada ya. Kemudian penilaian sama ya, nanti ada kuis, ada tugas, UTS sama UAS. Saya pasti ada tugas dan kuis di kuisnya di pertemuan ke-5, kemudian UTS di pertemuan ke-8, nanti ya 16 berarti UAS gitu. Persentase 30% NTR, nilai rata-rata tugas dan kuis, kemungkinan Bu Fitri juga ada kuis dan pop-up ya. Kemudian UTS 35 sama UAS 35. Koreksian seperti biasa, saya akan koreksi. Nanti saya share kembali. Jadi kita fair, terbuka nilainya seperti itu. Kamu juga bisa ngitung sendiri. Kalau saya salah silahkan dikomplain, karena banyak kelas koreksinya mungkin salah. Poin-poinnya juga gitu. Karena ngoreksinya nggak seharian. Hari ini ngoreksi lupa. Misalnya punya Dinda, saya koreksi 20 poin. Nanti punya Helena saya kasih 15. Ya coba dilihat lagi, silahkan dikomplain, nggak apa-apa. Saya juga nggak ingat kemarin tuh ngasihnya berapa. Lagian ngoreksinya juga saya berusaha objektif tanpa melihat nama. Jadi saya conteng-conteng silang-silang gitu. Sebelum mulai ke perkuliahan, adakah yang mau ditanyakan? Kalau saya sebenarnya nggak masalah kamu mau off cam atau gimana. Cuma kalau bisa tolonglah on cam. Ya, sebagai kalian kan duduk di rumah ya, sebagai bentuk penghargaan, jadi tolonglah on cam gitu loh. Posisikan ini kan lagi kuliah gitu. Saya seperti biasa, saya kuliah nggak akan sampai habis 3 SKS sampai 2,5 jam gitu, nggak. Kalau materi saya habis sudah cukup. Saya juga nggak tahan lama-lama. Kamu juga udah ngantuk-ngantuk kalau jam 1 kayak gini. Saya juga udah kering dari pagi.
hampir semua kelas optimasi kan, ada beberapa saya ngajar duluan semua, jadi kering suara lama-lama. PPT nanti saya share. Ini udah keluarkah? Udah, Bu. Oke. Daftar hadir silahkan tetap diisi. Nanti khusus hari ini belum ada ya, nanti saya kasih tahu. Nanti kalau sudah ada, isilah mulai dari jam 1 siang sampai nanti seperti biasa selesai. Saya tetap open, nggak masalah. Sampai jam 3.30 kamu boleh isi. Kadang hadir, kadang nggak hadir, nggak masalah buat saya. Tapi kuis, tugas, UTS itu tetap harus ada. Bagi saya gitu. Nggak akan ada susulan. Ya, jadi saya selalu info. Pertemuan kelima kita kuis. Kamu bisa hitung ini pertemuan pertama. Pertemuan ke-8 kita UTS. Jangan kasih tahu saya lagi kamu dalam perjalanan ataupun kemana. Pokoknya saya udah kasih tahu dari hari ini. Setelah bagaimana caranya. Atur. Kecuali ada kondisi yang memaksa seperti duka, itu ya udah lain cerita. Jangan cerita saya dalam perjalanan mudik, Bu, dalam travel, ya nggak mau tahu. Aturlah travelnya besok atau selesai saya kuis, kamu baru mudik, terserah. Gitu aja. Daftar hadir, kamu telat-telat mau isi, silahkan, nggak masalah. Pokoknya tugas, deadline-nya kapan, tolong dikumpul, kuis juga seperti itu, dan UTS juga seperti itu. Nah, ini mungkin perlu dibilang, nanti saya dari semester lalu saya sudah melakukan pengurangan nilai. Saya biasa kasih toleransi 5 menit. Anggaplah karena e-learning itu lagi macet, lagi rame-rame masuk, submitnya susah. Jangan submit di jam-jam terakhir, makanya. Jadi rame. Itu kayak pintu masuk kan, kalau semua orang mau masuk bareng-bareng ya susah pintunya. Dorong-dorongan. Kalau kamu udah lewat dari 5 menit, saya akan ada pengurangan nilai. Karena kita harus fair, hargai teman-teman yang mengumpul secara on time atau lebih awal. Apa bedanya dengan yang telat kalau semuanya saya samain? Gitu ya. Dari awal udah saya kasih tahu. Lewat dari, nanti saya lihat, lewat dari berapa menit lagi, kelewatan benar, sudah lebih, ada yang sampai ngumpul lewat dari setengah jaman atau gimana, nggak akan saya koreksi. Dari awal saya udah kasih tahu gitu. Karena kamu open book, kamu bisa kerjain. Mau kerja sama pun saya nggak tahu, terserah. Bagi saya gitu. Mau cari browsing di mana-mana boleh. Kamu mau share jawaban juga kan itu hak kalian, nggak ada yang ngawasin. Dan saya nggak akan ngawasin kalian ujian via Zoom. Percuma aja saya ngeliatin kalian ujian lewat Zoom. Gitu aja ya. Terus, kalau mepet Bu, nggak bisa diupload di e-learning. Ada beberapa mahasiswa yang berinisiatif, dia kumpul ke WA saya. Nggak apa-apa. Saya menghargai seperti itu, lebih baik. Jadi sebelum deadline jam 10 misalnya, atau deadline jam 3 sore, dia udah kirim jam 2.50, 2.55. Karena dia merasa nggak bisa, ya udah. Silahkan kirim dulu, jadi saya tahu. Nanti tetap saya bilang upload ke e-learning, karena saya mau narik jawaban semuanya dalam bentuk WinRAR atau zip. Jadi kalaupun dia terus telat di situ, saya ingat karena dia tadi udah chat ke saya gitu ya. Oke, sebelum dimulai ada pertanyaan enggak? Oke, materi kita lumayan banyak ya. Ini sebenarnya cukup oke untuk yang mau mengambil tugas akhir tentang optimasi. Keluarkah RPS saya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Sambil dilihat ya, takutnya Ibu rasanya udah keluar, Ibu ngomong-ngomong, tahu-taunya di kalian itulah screen-nya sampai sejam ke depan. Nah, ini yang kita akan pelajarin, pendahuluan optimasi modern. Ada metode optimasi modern, algoritma genetika, simulated annealing, particle sort optimization, uncolony optimization. Optimisasi sistem fuzzy, aspek praktis optimasi, ada reduksi ukuran permasalahan optimasi, fast reanalysis, derivative of static displacement, derivative eigenvalue eigenvector, transient response, kemudian sensitivitas dari solusi optimum, optimasi multilevel, parallel processing, sama optimasi multi-objektif. Kalau yang pernah lihat skripsi terdahulu, kakak tingkat atau temannya yang pakai algoritma genetika, simulated annealing,
Kalau dulu-dulu kan kita nggak ada mata kuliah ini. Nah, ini sekarang kita udah ada. Diharapkan bisa membantu penyelesaian tugas akhir. Jadi tujuan ngambil mata kuliah pilihan gitu. Ini mata kuliah pilihan, saya selalu bilang kamu tidak ada diwajibkan mengambil mata kuliah ini. Kamu kan boleh memilih. Jadi kalau sudah memilih, ya tuntaskan, habiskan dengan nilai yang bagus. Gitu aja. Kalau kira-kira membebani, setelah saya ngasih materi hari ini kira-kira bakal mati, bakal mungkin pusing, lebih baik KPRS. Jangan dilanjutkan, daripada kamu dapat D dan E. Gitu aja. Namanya milih. Kayak makanan, pilihlah yang enak. Yang bakal menyelamatkan kalian dari nilai. Ya pasti nilai kan? Kita nggak munafik, kamu kan butuh nilai selain ilmu. Oke, ini hari ini saya ngajar pendahuluan dulu sama metode modern dalam optimasi, tapi yang pertama hari ini algoritma genetika dulu. Sebelum lanjut ke materi, adakah pertanyaan atau saran dari selama ini kuliah online? Kalau saya kecepatan, tolong diberitahu. Atau ada saran gimana? Saya berusaha pakai pen, share whiteboard, jadi kondisinya ya sama seperti di kelas gitu. Yang bikin susah selama kuliah online ini nggak bisa diskusi paling. Nggak bisa diskusi atau presentasi gitu. Makanya nggak pernah saya kasih lagi. Satu-satu kan nggak mungkin sekian lama. Tapi paling nanti saya mau ada tugas dari saya, itu per kelompok. Kalau jumlah orangnya nggak akan nambah seperti kurang lebih seperti ini masih bisa. Kalau saya presentasi share screen. Ada? Kalau belum ada kita lanjut ya. Ini, metode modern dari optimasi. Ini dikatakan modern ya, sesuai namanya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita belajarnya algoritma yang apa ya, dikotomus, interval halving method, metode Fibonacci, metode simplex, itu metode klasik yang lama. Jadi sekarang metode modern optimasi. Jadi dalam beberapa tahun itu terus bertambah metode modern tentang optimasi. Jadi kamu bisa browsing kalau zaman sekarang. Nah, beberapa metode yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu algoritma genetika. Jadi mungkin perlu diingat genetika itu algoritma, bukan model. Simulated annealing, particle swarm optimization, uncolony optimization, fuzzy optimization, neural network based method. Ini semuanya 1-6 sebenarnya udah banyak dipakai oleh mahasiswa kita dalam tugas akhir. Bimbingan saya juga udah banyak ini. Sebenarnya masih ada lagi greedy reduction algorithm, greedy heuristic, masih ada. Kenapa ada pengembangan metode modern ini? Karena pertama, metode klasik itu susah untuk variabel-variabel yang banyak. Kemudian, penggunaan metode klasik masih membutuhkan software sebagai penyelesaiannya. Kalau metode modern ini diharapkan tanpa lagi memakai software, kita bisa mendapatkan solusi optimal. Yang pertama, algoritma genetik. Algoritma genetik itu prinsip kerjanya, kita bayang genetik itu seperti biologi kan, prinsip kerjanya menggunakan genetika alami dan penyeleksian natural alami. Kemudian kalau simulated annealing itu berdasarkan thermal annealing dari pemanasan benda padat. Kemudian baik genetik algoritma dengan simulated annealing itu adalah metode stokastik. Jadi kita bisa mencari namanya global minimum dengan peluang yang tinggi dan dapat diterima sebagai solusi dari optimisasi diskrit. Kalau particle swarm optimization, dia itu mengikuti kelakuan dari koloni-koloni benda hidup. Contohnya koloni dari serangga, burung, terus ikan-ikan. Kalau N koloni namanya N itu semut, jadi optimisasi koloni semut atau sarang semut.
Jadi dia kerja algoritma ini sesuai dengan kelakuan semut, dia bentuk koloni-koloni. Dia cari lintasan terpendek dari sarangnya untuk mendapatkan sumber makanan. Setiap kali optimasi dari program linear, saya selalu bilang, kita punya namanya fungsi tujuan dan constraint atau kendala. Itu ciri khas dari optimasi. Kemudian ada metode fuzzy optimization, bimbingan Ibu Eka banyak tentang fuzzy. Itu bisa dikembangkan untuk penyelesaian persoalan. Metode neural network, saya dulu pernah juga ada mahasiswa bahas ini, dia pakai neuron syaraf, jaringan syaraf. Kalau di komputasi kita ada jaringan syaraf tiruan, jadi kurang lebih seperti itu. Konsep dasar, kalau algoritma genetika, jadi yang mengilhami timbulnya algoritma genetika tuh, ini udah pernah belajar saya rasa waktu SMA, teori evolusi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi algoritma genetika gen, dia memanfaatkan prinsip evolusi untuk memecahkan suatu permasalahan optimasi. Kalau evolusi, individu itu akan terus-menerus mengalami perubahan gen, menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Kayak herd immunity yang kita sekarang sudah sering ngomong gitu kan, hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Sama seperti pandemi ini kan. Nah, sekarang kalau algoritma genetika, jadi algoritma genetika itu dia memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu akan terus-menerus mengalami perubahan. Tetap ya, jadi hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Seleksi alamiah, ini melibatkan perubahan gen. Jadi saya nggak akan ngajari perkembangbiakan, kita akan mengembangbiakan variabel di sini. Kita nggak sampai gen, bayangan kamu seperti di lab biologi, nggak. Jadi dalam algoritma genetika ini, proses perkembangbiakan menjadi proses dasar yang menjadi perhatian utama. Bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik? Kalau dioptimasi, bagaimana mendapatkan solusi yang lebih baik? Oke, ini sejarahnya ya, ditemukan John Holland, kemudian oleh David Goldberg. Ini contoh proses algoritma genetika. Jadi kalau kita punya populasi awal seperti ini, ya kan, terus gambarnya. Ada skripsi bimbingan Ibu Anita tentang citra, pendapatan gambar yang lebih bagus. Nah, ini juga seleksi ya, diseleksi. Contoh ini animasi contohnya aja. Terus ke bawah ya kan. Dari sini nanti tambah lama tambah besar dia minta. Ini populasi akhirnya. Itu tujuan genetika. Beberapa definisi penting, ini yang terminologi yang kita pakai di algoritma genetika, genotype atau gen. Gen ini adalah sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk satu arti tertentu. Dalam suatu gen dinamakan kromosom. Jadi dalam algoritma genetika, gen itu bisa bernilai biner. Tahukah biner nilainya berapa? 0 atau 1? Bernilai float apa float? Bernilai float apa sih float itu? Kalau nilai apa? Sorry. Apa? Kayak nilai desimal, Ibu. Ya, nilainya desimal untuk float. Integer berarti bulat ya. 2, 3, 4, 5 seterusnya. Karakter itu string, kalau di komputasi bernilainya string, terus kombinatorial. Kemudian gen-gen itu kan punya nilai kita sebut namanya alel. Kromosom itu gabungan dari gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Jadi gen-gen bentuk nilai tertentu kita sebut dengan namanya kromosom. Terus ada individu. Individu itu suatu nilai atau keadaan yang menyatakan satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Individu berkumpul bersama di proses, itu namanya populasi. Kemudian satu satuan siklus proses evolusi, satu set itu namanya generasi. Terus kita mau lihat seberapa baik sih individu yang kita hasilkan, seberapa baik nilainya, itu namanya nilai fitness atau fitness value. Hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma genetika, yang pertama kita harus mendefinisikan individu. Jadi individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Baru kita punya solusi, itu baru mungkin calonnya. Belum tahu dia benar apa enggak.
optimal atau tidak. Kemudian mendefinisikan nilai fitness. Nilai fitness itu ukuran baik atau tidaknya suatu individu, baik atau tidaknya solusi yang didapatkan. Terus proses pembangkitan populasi awal. Pembangkitannya kita pakai bilangan acak atau random walk. Terus melakukan proses seleksi lah namanya, kita seleksi itu ya, seleksi bahasa Indonesia kan, kita seleksi mana yang bagus, terus kita lakukan perkawinan silang atau crossover, dan kemudian mutasi gen. Yang kita mainkan di sini nanti variabel dengan angka. Jadi bukan tentang biologi seperti itu, cuma istilahnya sama seperti dengan genetika yang ada di biologi, karena dia dasarnya ngambil dari situ. Nih, pengertian individu. Saya jelasin pendahuluan dulu hari ini ya. Jadi individu itu bisa dikatakan sama dengan kromosom, atau yang dinamakan kumpulan dari gen-gen. Tadi udah dijelaskan, gen itu bisa biner, float, kombinatorial. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Ini TSP. TSP tahu? Yang sudah ngambil prolin? Traveling? Salesman problem. TSP. Misalkan dalam ini traveling ya, tentang transportasi, itu individu menyatakan jalur yang ditempuh. Individu menyatakan jalur yang ditempuh. Maka penentuan nilai maksimal fxy itu menyatakan nilai xy. Individunya apa? Coba 135. Jadi jalannya dari 1 ke 3 ke 5. Garis merah saya keluar nggak? Keluar, Bu. Ke 7, ke 6, ke 4, ke 2. Itu ya TSP. Nggak harus balik kan TSP. Yang penting semua tempat dikunjungi. Itu TSP. Semua titik dikunjungi, tapi dia nggak harus balik ke awal. Ini semua titik dikunjungi. Ada lagi individu yang lain nih. 1 ke 2, 2 ke 3, ke 6, ke 7, ke 7, ke 5, ke 4. Ya kan? Semuanya kena. Coba dari gambar yang sebelah kiri, individu yang lainnya apa? Gambar sebelah kiri. Individu lainnya apa yang sebelah kiri? 1 ke 2, bisa ke 4, ya kan? Kemana lagi? Ke 5 ya. Ke 7. Ke 6. Bolehkah ke 5 lagi? Seperti ini, bolehkah? Enggak ya? Karena 5-nya ketemu 2 kali. Paham ya? 5-nya ketemu 2 kali. Saya ulang. Satu ke 2 misalnya. 2 ke 4. 4 ke 5, oke. 5 ke 7. 7 ke 6. Tapi 6 nggak bisa ke 5 lagi. 5 kan dari jalan tadi 2 kali. 5 ke 3 enggak. Jadi nggak bisa pakai yang biru ini. Sekarang kalau gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya apakah bisa? Misalnya 1 ke 4. Ke 5. Ke 7. Ya kan? Ke 6. Ke 3. Ke 2. Bisa ya? Jadi ada individu yang lain. Semua vertex, semua titik vertex itu dilalui 1 kali. Jelaskah? Sorry. Jelaskah pengertian individu di sini? Sebelum jauh-jauh. Oke, saya next. Individu dalam algoritma genetika. Nih, gen itu yang kotak-kotak ini. Itu namanya gen. Kumpulan dari gen-gen, kotak-kotak bergabung, itu namanya kromosom. Kromosom bergabung namanya individu. Paham ya?
kotak kecil yang dalam namanya gen. Gabungan dari kotak-kotak kecil atau gabungan dari gen-gen namanya kromosom. Kromosom-kromosom bergabung namanya individu. Satu set yang di atas ini kan gabungan dari beberapa kromosom sehingga kita sebut dengan namanya individu. Oke, jelas perbedaan gen, kromosom, sama individu. Gen bagian dari kromosom, ya kan? Kromosom bagian dari individu. Gabungan-gabungan gen namanya kromosom, gabungan-gabungan kromosom namanya individu. Nilai fitness. Nilai fitness itu nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu. Nilai fitness ini dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika intinya dia bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Oke, ini highlight-nya. Nilai fitness yang paling tinggi itulah yang dikehendaki oleh algoritma genetika. Dalam TSP itu bertujuan untuk meminimumkan jarak, udah pasti. Kita maunya lintasan jarak yang paling pendek. Jadi nilai fitness-nya inversi dari jarak. Kebalikan dari jarak. Siklus algoritma genetika. Jadi kita punya populasi awal. Populasi itu gabungan dari individu-individu. Kita evaluasi nilai fitness-nya. Cari nilai fitness-nya yang paling tinggi, yang paling baik. Baru kita seleksi individu. Kita lakukan reproduksi dengan cara crossover dan mutasi. Sehingga dibentuklah sebuah populasi baru. Populasi baru ini belum tentu menjadi populasi optimal, sehingga perlu dilakukan namanya evaluasi fitness kembali. Jadi siklusnya seperti ini, gambar flowchart-nya ya. Populasi awal, cari nilai fitness-nya, dievaluasi, lakukan seleksi individu, kemudian crossover dan mutasi, dapat populasi baru. Terus dievaluasi. Sampai kapan stopnya? Sampai tidak ada perubahan nilai fitness lagi. Nilai fitness-nya tetap. Berarti itulah solusi yang paling optimal. Nggak usah catat lah, ini saya kasih semua kok. Membangkitkan populasi awal. Untuk membangkitkan populasi awal, itu artinya proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melakukan melalui prosedur tertentu. Syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu individu harus benar-benar diperhatikan. Dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Jadi pencarian jalur tadi seperti saya secara acak. Misalkan ini, dalam populasi ini terdapat 4 individu. Maka populasi awal ini individu 1 namanya. Satu set ini individu ya kan? Ini individu 1. Ya, ini individu 2, individu 3, ini individu 4 dari gambar ini. 7 kotak, titiknya vertexnya ada 7. Jadi yang pertama 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7. 1 ke 2, ke 4, ke 3, 6, 5, sama 7. Itu individu pertama. Individu kedua 5, 7. Dari 5, nah 5 ke 7, ke 4. Oh sorry, gambar yang kedua sorry ya. 5 ke 7, ke 4, ke 6, ke 2, 3, 1. Terus, ini dari mana 7, 2, 6 ini? Ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain ya. Kalau ini 4, 6, 5, 7. Ini juga contoh yang lain nanti. Ada gambar lagi yang lain. Untuk individu. Jadi ini individu 1, individu 2. Kalau punya lintasan yang lain dari gambar ini, saya buat misalnya 1 ke mana ya? 1 ke 2 ya? Ke 4, ke 7, ke 5, ke 6, ke 3. Bisa kan? 1 ke 2, ke 4, ke 7, ke 5, ke 6, ke 3. Beda kan dengan individu yang ini. Itu individu yang kedua. Jadi secara acak carinya. Itu kalau mulai dari 1. Kalau saya mau mulai dari titik yang lain juga bisa kan? Kalau ini dari 5. Kalau saya mulai dari 5 juga, 5 ke 1, ke 3, ke 2, ke 6, ke 4, ke 7. Bisa juga kan?
Itu ya. Itu contoh pencarian individu. Sekarang seleksi. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Jadi induk tadi individunya. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya terpilih. Seleksi bisa pakai dua macam teknik, mesin roulette dengan turnamen. Ada yang pakai acak pakai Excel juga bisa. Nih, seleksi dengan mesin roulette. Sekarang di HP-HP ada kan orang yang suka pakai giveaway gitu, ya kan? Ada yang pakai. Itu loh mesin roulette itu bisa kamu pakai untuk arisan-arisan gitu kan? Nggak lagi kan ngoncang-ngoncang pakai gelas gitu. Giveaway juga dimasukin ini sama. Itu mesin roulette namanya. Jadi ini ada rumus seleksi. Ini minggu depan saya akan ajarin gimana ngitungnya. Jadi PI itu FI dibagi jumlah dari FJ. Jadi individu satu misalnya. Jadi totalnya itu sebenarnya harusnya 100%. Jadi ini individu yang terpilih. Jadi kita pakai bilangan acak terus, diputar-putar terus. Dan itu sah memang pemilihannya secara acak. Jadi bukan acaknya itu bukan, kamu pasti udah pernah ngambil statistika lah, bilangan acak. Ada pakai tabel acak kan? Kalau ini nggak mungkin kita pakai tabel acak kalau terlalu banyak. Kalau saya lebih senang pakai mesin roulette. Jadi benar-benar kita ngacak, bukan kita suka-suka saya mau 2 dulu, baru 3, baru 4, enggak. Jadi benar-benar sesuai putaran acak ini. Jadi datanya nggak akan bias nantinya. Ya, paham ya mesin roulette ini? Apa sih nama aplikasi yang dari HP itu? Duh, lupa. Apa namanya? Pasti ada kalian tuh, udah sering lihat kan? Apa nama downloadnya tolong? Nah, ngapa lupa Ibu Yang untuk tahu kan putaran-putaran itu yang orang suka buat giveaway, suka untuk nguncang arisan, itu apa namanya? Nah, ada kok. Kamu lihat aja aplikasi roulette di Android atau di App Store itu ada di HP-nya. Ketik aja roulette dia ada. Tapi itu ada yang sampai masuk ke judi-judi gitu. Ya, kita ambil aplikasinya ada kok. Ada spin itu ya. Ada yang buat spin timer, ada juga. Ada yang spinner ya. Kalau nggak cari spinner, ini juga ada nih. Ada yang spinner online, kalau nggak mau di-download juga bisa. Ada decision roulette atau roulette keputusan. Indonesia pasti pakai roulette kayak gini tulisannya. Ada yang lucky wheel ya. Nah ya nih, ada yang lucky wheel ya. Nah itu yang biasa yang familiar dipakai. Banyaklah kamu, saya tahu kamu pasti lebih update daripada Ibu. Ada random generator, nah ini Ibu pernah pakai juga. Random generator. Ada wheel of luck. Ini yang biasa suka ada di handphone tuh. Nah, gitu ya. Ada yang bisa download dari laptop, ada yang bisa download dari HP Android atau di App Store kamu. Oke, sekarang crossover. Crossover itu pindah silang, kawin silang namanya. Salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan dua individu untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi namanya kawin silang pasti melibatkan dua individu.
Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua individu secara acak. Itu makanya perlu diacak. Jadi induk 1 dengan induk 2 kita lakukan perkawinan silang, kita ambil secara acak atau random. Kalau di Excel kita bisa pakai random 0,1. Nanti dia akan keluar bilangan acaknya. Macam-macam crossover yang banyak digunakan adalah pertukaran gen secara langsung dan pertukaran gen secara aritmatika. Proses crossover dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Jadi kasih tahu kok probabilitasnya kita mau menentukan berapa. Jadi kalau nilai P-nya lebih kecil dari probabilitasnya, kalau ya lakukan crossover. Kalau tidak, berarti selesai crossover-nya. Probabilitasnya harus ditentukan terlebih dahulu. Kalau statistika kita suka menentukan nilai alfa. Nah, gitulah. Nah, ini crossover. Ini saya pengenalan bayangannya dulu ya. Pertukaran secara langsung. Ini individu. P ini apa, Bu? P ini nilai P yang kita dapat dari bilangan acak. Jadi P itu random. Random, bilangan acak ada interval 0,1. 0 dan 1 ya, antara 0 dan 1. Ini probabilitas crossover yang dipakai 0,9. Jadi, gimana pertukaran secara langsung? Ini kan 0,1. Misalnya yang dipilih ini 0,1, dia jadi 1,0. Pahamkah? Jadi dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini artinya 3 ini itu yang mau kita tukarkan. 0,1 jadi 1,0, 1,0 jadi 0,1, ini kebetulan mantap. Pahamkah seperti ini? Pahamkah? Kenapa perlu dilakukan crossover? Karena nilai P-nya 0,7. Probabilitas kita 0,9. 0,7 lebih kecil dari 0,9, makanya perlu dilakukan pertukaran. Sekarang yang kedua, 0,95. Dia udah lebih besar dari 0,9. Tidak perlu dilakukan crossover. Jadi mantap seperti itu. 0,35 lebih kecil daripada 0,9. Di bagian sini katanya. Ini dari bilangan acak nanti dapatnya. Tukar ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah, istilahnya gitu. Ya, 4. 0,65 kecil nih dari 0,9. 1,0 jadi 0,1, 1,0 jadi 0,1. Nanti saya akan simulasikan. Kenapa sih, Bu? Harus dari sini-sini. Kenapa nggak dari awal sampai sini? Itu nanti kita pakai ke bilangan acaknya nanti. Dari sini sampai sini. Ya, kenapa harus dari sini sampai sini? Kalau saya sukanya 4 yang di belakang, ya udah, karena kita dapat dari ini bilangan acak. Kemungkinannya gini, antara saya mengerjakan bilangan acak dengan siapa ya, saya ambil namanya, misal dengan Ahmad Farhan, dia pakai bilangan acak juga, saya bilangan acak, kemungkinan mungkin saya punya lebih lama. Mungkin juga gitu. Dia cuma beberapa kali generasi, dia udah dapat nilai optimal. Kan namanya bilangan acak. Kita benar-benar acak, nggak tahu. Saya sampai 10 generasi, mungkin aja dia 3 generasi udah dapat yang optimal. Gitu ya. Ada pengakalannya sebenarnya. Probabilitas crossover ini yang diambil. Semakin dia kecil sebenarnya, jadi banyak kan yang terpilih. Ya kan? Kalau saya nggak ganti ini jadi 0,4 misalnya. Ini nggak perlu lagi crossover, ini nggak perlu crossover, ini nggak perlu crossover, cuma ini. Tapi nanti enaknya gitu, jadi crossover-nya nggak harus semuanya ya. Tapi nanti di solusi akhirnya, kayak kita lah, derajat kepercayaannya semakin rendah ya semakin lama dapatnya. Dari beberapa kali yang saya udah coba. Nih, kalau tadi secara langsung ya, pertukaran secara langsung. Jadi langsung aja diganti. Kalau ini pertukaran secara aritmatika. Jadi ada 2 jenis pertukaran. Nilai random yang dipakai 0,4. 0,4 iya kan lebih kecil dari 0,9 dari probabilitasnya. Jadi ini individunya, gimana cara pertukarannya, gimana tuh? Ini kan randomnya 0,4. Jadi kalau randomnya 0,4, 0,4 kali 0,2. Paham ya? Sisanya kan 1. 1 kurang 0,4 berapa? 0,6 kan? 0,6 kali 1. Jadi dapatnya 0,68. Acak putar ya. Kalau 0,4 yang dikalikan 1,
0,6 yang dikalikan 0,2 dapatnya 0,52. Paham kah? 0,68 nanti dia menjadi 0,7. 0,52 jadi 0,5. Totalnya 0,2 tambah 1, 1,2. 0,7 tambah 0,5, 1,2 juga. Jelas nggak? Yang ini 0,4 kali 1,5, 0,6 kali 1. Dapatnya 1,2. Putar, Bu. Yang ini 0,4 kali 1, 0,6 kali 1,5. Dapatnya 1,3. 1,2 yang di atas, 1,3 yang di bawah. Paham? Totalnya tetap 2,5. Ini juga 2,5. Yang ini dapat dari mana? 1 dikurang 0,4. Itu kalau pertukaran secara aritmatika. Kasus-kasus tertentu enak sih pertukaran secara aritmatika sih. Cuma ya harus ngitung. Kalau tadi kan enak ya, kalau tadi 1,0 tinggal diputerin. Iya, kalau dia angkanya 1,0 bagus. Kalau seperti ini, makanya tadi kan katanya bisa bernilai biner, float, integer. Kalau integer seperti ini enak gini gantinya. Nah, ini kelihatan nih acaknya nih. Ya kan, dari 0,2 jadi 0,7, satunya turun jadi 0,5 gitu ya. 1,5 jadi 1,2, satunya jadi 1,3. Mutasi gen, sudah crossover ada mutasi gen. Mutasi gen itu operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Jadi gen yang bernilainya 0 jadi 1. Setiap individu dia mengalami mutasi gen dengan probabilitas yang ditentukan. Ini harus dikasih tahu kok nanti. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada yang terpilih. Jadi ada individu, kita cari random acaknya dulu, kayak tadi. Kalau P-nya lebih kecil, kalau ya berarti kita cari R random, baru dimutasi. Kalau tidak, berarti dia selesai. Ini saya baru perkenalan, nanti kita ke contoh-contoh angkanya, jadi biar lebih paham. Ini mutasi gen, ini contohnya. Ini kan satu set, ya kan? Dalam-dalam ini kan gen nih. Kalau R-nya diambil 2, jadi gimana? R2 kan? 1 ya. Bilangan 0 ini akan menjadi angka berapa? 1. Yang belakangnya mantap. Ini contoh yang lain lagi. R2, berarti yang kedua nih. Ini dikasih tahu nilai epsilonnya nanti, ditentukan. Jadi ini kan R1, ini kan R2 tuh berarti yang kedua nih, kalau saya ingatkan gini. Ini R kecil boleh, R besar boleh, tergantung teksnya. Yang kedua berarti ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini R2. 1,2-nya tetap ditulis, oke? 0,2 nilai epsilonnya 0,1 tambah 1 0,3. Yang lainnya tetap. Paham kah? Kalau saya ganti R-nya 3, epsilonnya 0,1, jadi berapa nanti kromosomnya? 1,2 tetap, ya kan? Berapa lagi? 0,2 tetap. Kan R-nya 3, yang ketiga nih. 1,5 tambah 0,1. 1,6. Nah, yang belakangnya mantap. Gitu ya. Kalau yang ini, R-nya 4. Yang keempat lah. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 0, 0. Satunya berubah jadi? 0. Oke. Nah, gitu. Oke. Itu diwarnain. Biar tahu mana yang diganti. Dari blue jadi green. Hal yang penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan mencari acak, seperti yang saya udah bilang terus tadi. Jadi proses pembangkitan populasi awalnya itu menyatakan sejumlah solusi yang dipilih secara acak. Jadi benar-benar acak kita milihnya. Berikutnya, pencarian berdasarkan proses teori genetika memperhatikan pemikiran. Bagaimana memperoleh individu yang lebih baik? Bagaimana mendapatkan solusi yang baik? Sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Tujuannya itu, mau dapat solusi yang terbaik. Nah, ini contohnya.
Contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimasi. Ini searching lah. Nih kita tuh nyari nih. Ini kan dia apa gambar kurvanya. Kita mau cari nilai optimalnya berarti ada di sini nanti. Terus ini kan calon-calonnya semua. Oke, contoh titik-titiknya. Nilai optimal. Ingat selalu kalau optimal itu tidak harus maksimum, tapi bisa max, bisa min, tergantung kasus. Ini mau mencari nilai fungsi ini nih. E pangkat min 2x sin 3x. Pakai algoritma genetika. Individu berarti x. Kita kan mau cari nilai individu. Jadi mendefinisikan nilai x sebagai individu. Jadi kita tentukan nilainya biner atau float. Pada algoritma genetika dasar digunakan nilai biner. Nah, jadi gambarnya seperti ini misalnya. Dari angka 0 sampai 1 nih. Dia pakai 8 bit biner. Dari mana? Ini kalau dia 0 semua berarti dia 0, kalau 1 berarti dia 1. Nanti ini kita cari. Nanti minggu depan saya kasih perhitungannya kenapa seperti ini. Saya pengenalan dia dikit. Ini definisi individu. Individu dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai 1. Jadi 1 bit itu setara dengan 2 pangkat min 8. 2 pangkat min 8 itu berapa? 1/2 pangkat 8. Berapa? 256 ya? 256, Bu. Iya, 1/256. Jadi contohnya gini. 101 sampai 1 ini. Jadi nilainya ada di ini berarti 2 pangkat 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sorry, 2,7. Saya kasih sekilas ini ya, sebelum ke minggu depan. Ini ada berapa? 8 ya? Jadi dari sini dia ngitungnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi yang 1 kan 2 pangkat 0. Dari pertama nih, 2 pangkat 7 ini kan 1 kan? Berarti 2 pangkat 7 ditambah di 2 pangkat 3, sama yang bernilai 1 di 2 pangkat 0. Nanti dibagi 256. 128 ditambah 8 ditambah 1 bagi 256. Gitu, cari definisi individunya. Oke, saya share whiteboard ya. Delapan gen biner. Jadi 1, 0. Keluar belum whiteboardnya? Keluar, Bu. Nah, ini gini. 8 gen biner ya. Saya kasih warna deh. Jadi dari 0 dia nih ya. 2 pangkat 1. Nah, gini. Jadi ngitungnya gimana? Yang 1 aja yang dihitung, yang punya nilai 1. Nah, gini ya. Jadi, berapa? 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 0. Ini yang kita ambil ya. Pahamkah? Tadi katanya per 2 pangkat min 8, berarti 256. Jadi 128. Benar ya? 2 pangkat 7 itu 128. Benar ya? Tambah 8, tambah 1, dibagi 256. Berapa nih? Kalau 37 ya? Bagi 256. Katanya 0,5352. Nah, itu. Terus kalau dia lagi 00110100. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, berarti 2 pangkat 5. Ya.
2 pangkat 5, 2 pangkat 4, tambah 2 pangkat 2. Paham nggak ini? Perlu Ibu ulang nggak? Paham, Bu. Jadi ini 2 pangkat berapa ya? Ini 0,1, ini 2 pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5. Jadi nanti 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 2 dibagi 256. Gitu ya. 32 tambah 16 tambah 4 dibagi 256. Seperti itu. Terus satu lagi nih. 01, 01, 00, 10. Berarti 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 6. 2 pangkat 4. 2 pangkat 1. 1. Jadi 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 1 bagi 256. 32 tambah 16. 2 pangkat 6. 64 ya? 64. 64 tambah 16 tambah 2. Dibagi 256. Ini 0,2031. 0,3203. Nanti kalau perhitungan misalnya bukan hanya di kuliah saya, kalau di skripsi atau apapun, pakai ini. Kalau mau 4 angka semua di belakang, 0,55 semua gitu ya. Itu cara pencarian definisi individu. Oke, saya stop share ya. Sudah keluar ke PPT. Sorry, sengaja pertemuan pertama banyak. Kenapa banyak, Bu? Iya, karena materi kita banyak. Diharapkan jangan belajar cuma kulit-kulitnya. Belajar sampai ke dalam-dalamnya. Karena nanti kamu akan terasa sih, kalau kamu ada rezeki mau lanjut sekolah, terasa. Dulu aku belajar kok, cuma dikit itu. Ya. Oke, ini individu ya. Lain lagi contohnya kalau individu. Jadi ingat, satu set ini namanya individu. Dalam-dalam ini namanya apa? Satu kotak ini 10 namanya apa? Ini apa namanya jadi? Gen, oke. Fungsi fitness, jadi karena mau dicari nilainya yang maksimum. Oke, ini membangkitkan populasi awal. Jadi kalau kita mau membangkitkan sejumlah individu, misal satu populasi terdiri dari 10 individu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 individu. Maka akan dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner. Ini kan 8 binernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari yang tadi. Seperti yang tadi kita cari. Yang saya share whiteboard tadi. Terus kita cari nilai fitness. Nilai fitness itu ada rumusnya yang tadi. Nanti saya share lagi minggu depan nilai fitnessnya. Dari nilai fitness ini, cari yang maksimum. Berarti ini. Jadi inilah individu yang maksimum. Seleksi. Jadi seleksi itu pemilihan calon induk. Dia bisa pakai mesin roulette wheel, competition, turnamen. Dalam contoh ini kita pakai mesin roulette yang paling umum dan metode acaknya uniform. Seleksi dilakukan dengan menggunakan persentasi ya, persentase fitness setiap individu, di mana setiap individu akan mendapatkan luas bagian sesuai. Ini gambarnya udah sesuai nih. 14%, gimana 1%, 15%. Nanti di roulette kan ada 10 individu. Jadi at least kita harus nambahin 10 warna di sini. Nanti di roll. Kalau udah roll, tadi udah saya jelasin sedikit di crossover. Sudah di crossover itu mengkombinasikan dua individu supaya mendapatkan nilai fitness yang lebih baik. Tidak semua induk mengalami proses crossover. Banyak pasangan induk yang mengalami crossover ditentukan dari nilai probabilitasnya. Kalau lebih kecil tadi baru di crossover kan, kalau enggak. Lebih kecil dari nilai probabilitasnya.
Ini dapatnya. Ini induk 1, ini induk 2 misalnya. Ini tadi nilai individu ya yang kita cari tadi, yang pakai 2 pangkat itu. Ini nilai fitnessnya. Ini dengan ini. Ini nilai fitnessnya. Nanti mau kita kawin silangkan. Nah, ini mutasi gen. Ini kawin silang nanti. Jadi ini sama ini, yang ini sama ini. Namanya kawin silang pasti dia dua pasangan. Sepasang, jadi 2 induk. Mutasi gen itu proses pergantian dari 0 jadi 1, 1 jadi 0. Dilakukan juga secara acak pada posisi gen tertentu. Jadi banyaknya individu yang melakukan mutasi ditentukan oleh besarnya probabilitas. Probabilitas akan selalu kita tentukan. Nanti kita lihat berapa probabilitasnya. Kalau lebih kecil berarti dia mutasi, kalau besar enggak. Nih. Yang nilai fitnessnya. Ini baru pengantar, belum satu kesatuan kerjanya. Nah, ini contoh hasil algoritma genetika. Sudah kita ngitung, ya kan, dari seleksi. Sudah seleksi kita crossover, terus kita mutasi, dapatnya ini 1 set. Nilai fitness yang paling bagus ini ya, 0,43 kan. Ini generasi kedua. Ada 2 nih yang sama. 0,43-an. Generasi ketiga. Nih, tambah banyak. Tapi angkanya tetap situ ya, generasi keempat. Dikatakan satu generasi dia kalau 1 set ya. Dari milih, mutasi, dari milih, seleksi, crossover, sampai mutasi itu 1 set, 1 generasi namanya. Terus lagi nanti. Nanti saya kasih tahu algoritmanya kapan dia stop, mau sampai generasi keberapa. Ini kan acak nih mulai nih. Dari tadi yang awalnya cuma 1, terus di generasi kedua muncul nih 2. Bukan artinya generasi 1, 1, generasi 2, 2, enggak. Cari yang nilai terbesar. Kebetulan, nah ini generasi ketiga ada 4, generasi keempatnya ada 4 juga. Nih, kalau mau pakai contoh ini nanti belajarnya. Itu fungsinya. Kebayangkan gambarnya gimana? Kalau pakai algoritma genetika bisa kok. Mau pakai float atau biner. Nih, jadi gambarnya. Nih, kalau bangkitkan populasi awal, seperti saya bilang tadi, populasi awal dibangkitkan secara acak. Nah, ini nyari nilai fitness. Nanti rumus fitnessnya lagi tadi udah saya tampilkan yang PI. Minggu depan kita cari lagi. Ini ada 2 individu nih. Pasangan XY. Cari yang paling besar, 3,5 kan paling besar, jadi individu ini. Operatornya, nih seleksi pakai roulette, ingat aja. Crossover pakai kawin silang. Ingat R-nya itu pasti bilangannya 0 sampai 1, interval 0,1. Kalau mutasi pakai random mutation, di mana gen yang dimutasi diacak kembali. Kalau zaman dulu pakai kartu acak, kayak kita main kartu tuh, acak-acak gitu. Kartunya dibuatnya nomor semua. Sekarang udah pakai roulette itu, saya lebih suka pakai gitu roulette wheel. Nih hasilnya ya kan? Ini paling besar 3,5-an, generasi 1. Generasi kedua paling besar 3,6-an. Generasi, oh saya lupa ya. 1, 2, 3, 4-nya nggak disertain. Oke, 5-nya 3,6-an. Generasi ke-6 3,68-an. Kapan nanti berhenti saya kasih lihat dulu. Sebuah kata contohnya Basuki. Setiap huruf diberi nama, diberi nilai urutnya. Jadi komputer itu akan bangkitkan kata dengan jumlah huruf yang sama. Terus-menerus sampai kita peroleh kata yang sama dengan target Basuki. Kayak orang ngacak-ngacak itu kan, dia running program dia sampai keluar huruf yang namanya katanya Basuki. Nih, ini nanti aja. Kalau yang ke kata, saya lebih ke yang matematiknya ya. Ini kan yang di komputasi udah, saya kasih lihat selintas saja kapan sih. Jadi genetika nggak hanya dipakai untuk dioptimasi, di bidang lain juga bisa ya di komputasi. Kayak kita searching di program sampai cocok atau enggak. Yang kita enter dengan yang kita scan misalnya gitu. Nah, dia nyari kerjanya kayak gini. Ini bayangan aja. Saya lebih ke model optimasi nanti ya. Nih, dia bangkitkan kan. Katanya kan diacak terus nih.
sampai ketemu nanti nilai fitnessnya. Ini bilangan yang diacak. Mama kok sudah seleksi crossover, mutasi. Karena dia gennya 26, huruf kita kan 26, jadi 1 sampai 26 nanti. Nih hasilnya terus. Sampai nanti keluar nih, terakhir nih. Keluar kata Basuki dengan nilai fitness 156. Dan perlu diakui bahwa semakin tinggi nilai fitness, artinya solusinya semakin bagus. Benar kan? Kamu lihat terurut nilai fitnessnya. Dari kecil-kecil, BB Suki ini aja 155. BB Suki 155, ya kan? BB Sukaje 154. Sampai terakhir yang Basuki 156. Itu sudah optimal. Itu kalau ngacak kata. Nanti kita mau kerjain yang genetika pakai untuk model optimasi. Bahan kita cuma ini hari ini. Nanti PPT-nya saya masukin. Nanti saya kasih tahu sudah di-approve belum permohonan MK di e-learning saya. Nanti baru kamu isi daftar hadir sama download semua materi.